Dunia hari ini sedang digemparkan dengan berita-berita berskala bombastis yang menarasikan seolah-olah negara kita telah digadaikan. Media-media yang dikendalikan oleh kepentingan asing serta segelintir pengamat ekonomi amatiran sedang asyik menebar ketakutan. Mereka berteriak bahwa Indonesia telah kalah telak dan bertekuk lutut dalam perang dagang melawan Amerika Serikat. Alasannya, karena kita dikabarkan tunduk dan dipaksa untuk mengimpor gas, minyak bumi, dan puluhan pesawat terbang senilai ratusan triliun rupiah. Jika Anda hanya membaca judul berita, Anda pasti akan terpancing emosi, merasa marah, dan terhina. Tetapi, apakah itu realita yang sebenarnya? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan sebuah langkah catur geopolitik yang paling licik dan jenius dalam sejarah ekonomi modern kita? Mari kita gunakan logika dasar dan bongkar fakta-fakta yang sengaja disembunyikan dari mata Anda. Mari kita mulai dengan fakta pertama yang mati-matian coba ditutupi oleh media asing. Ini tentang senjata ekspor andalan kita, yaitu kelapa sawit. Tahukah Anda bahwa tarif ekspor minyak sawit kita ke Amerika Serikat kini justru diturunkan menjadi 0%? Apa artinya ini? Selama ini Indonesia sudah menguasai 85% pangsa pasar sawit di Amerika. Dengan dihapusnya tarif masuk, produk kita menjadi sangat murah dan sama sekali tidak bisa ditandingi oleh kompetitor manapun, termasuk Malaysia yang pangsa pasarnya akan semakin hancur. Kita bukan cuma mempertahankan kekuasaan, kita akan merampas habis sisa pasar mereka. Ratusan triliun devisa akan mengalir masuk membanjiri kas negara. Apakah ini ciri-ciri negara yang kalah perang dagang? Tentu tidak. Ini adalah kemenangan mutlak. Fakta kedua, kita beralih ke isu yang paling digoreng saat ini, yaitu paksaan mengimpor gas LPG senilai 3,5 miliar dolar AS dari Amerika. Banyak pengamat jalanan yang melotat dan mengamuk, seolah kedaulatan kita diinjak-injak. Mari kita waras sejenak, mundur puluhan tahun ke belakang, sejak kebijakan energi kita dimanipulasi untuk beralih dari minyak tanah ke gas LPG, negara kita otomatis masuk dalam perangkap impor. Mengapa? Karena secara geologis, perut bumi Indonesia lebih banyak menghasilkan gas alam atau LNG, bukan gas LPG untuk tabung melon yang Anda pakai masak sehari-hari. Artinya, ada atau tidak ada Donald Trump, kita memang setiap tahun harus mengimpor gas LPG dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Afrika. Nilainya bahkan mencapai 3,8 miliar dolar. Jadi, ketika kesepakatan baru ini mengharuskan kita membeli LPG dari Amerika, apa yang sebenarnya berubah? Kebutuhan gas ibu-ibu di dapur tetap sama. Uang kas negara yang keluar juga tetap sama. Yang berubah hanyalah arah kapalnya. Dengan memindahkan keran impor kita dari negara-negara Timur Tengah ke Amerika Serikat, kita tidak rugi Rp1 pun. Justru kita menciptakan geopolitical leverage. Kita mengubah transaksi jual-beli biasa menjadi alat tawar-menawar politik tingkat tinggi dengan negara adidaya. Ini langkah yang sangat cerdas. Sekarang, mari kita masuk ke rahasia ketiga yang paling gelap dan membuat negara tetangga kita merinding ketakutan. Isu paksaan mengimpor minyak bumi dan BBM senilai 11,5 miliar dolar atau sekitar 190 triliun rupiah. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, Indonesia tanpa sadar telah menjadi budak dan sapi perah bagi kartel serta mafia migas yang bersarang di negara tetangga kita, seperti Singapura. Singapura itu tidak punya satu pun sumur minyak, tapi anehnya, kita membeli BBM ratusan triliun dari sana setiap tahun. Kita dibodohi oleh sistem perantara yang merampok kekayaan bangsa. Apa yang terjadi di balik kesepakatan Donald Trump ini adalah sebuah tamparan mematikan bagi mafia-mafia tersebut. Kita mengalihkan kuota impor ratusan triliun itu keluar dari rahang Singapura dan langsung kita serahkan ke Amerika Serikat. Dampaknya, kartel migas regional saat ini sedang panik luar biasa. Urat nadi keuangan mereka diputus secara paksa. Kita sama sekali tidak dirugikan. Kebutuhan impor minyak kita memang sebesar itu. Tapi kali ini, kita menggunakan tekanan dari Amerika Serikat sebagai pisau algojo untuk memenggal parasit ekonomi yang selama puluhan tahun menghisap darah rakyat Indonesia.
Dengan langkah ini, kita merdeka dari penjajahan mafia migas regional. Terakhir, mari kita telanjangi isu bahwa Indonesia disuruh mengemis dan dipaksa membeli 50 buah pesawat Boeing. Industri penerbangan dunia itu industri duopoli. Kalau maskapai seperti Garuda, Lion Air, atau Pelita Air ingin mengganti pesawat tuanya, pilihannya di dunia ini cuma dua, Boeing dari Amerika atau Airbus dari Eropa. Anda tidak mungkin terbang antar pulau menggunakan pesawat rakitan bengkel lokal. Fakta datanya, maskapai-maskapai di Indonesia memang sudah punya rencana mendesak untuk membeli 121 pesawat baru guna perjawaan armada. Masalahnya, antrean pesanan di pabrik Boeing atau Airbus itu sangat panjang. Anda pesan sekarang, barangnya baru tiba 7 tahun lagi. Disinilah letak kejeniusan negosiator kita. Ketika Donald Trump butuh gimik politik untuk dipamerkan kepada rakyatnya agar dia terlihat seperti pahlawan yang membawa pesanan besar bagi pabrik di Amerika, kita iakan saja. Mengapa? Karena sebagai imbalannya, kita menggunakan lobi politik dan kekuasaan Presiden Amerika untuk menyerobot antrean pesanan global. Kita mendapatkan pesawat yang memang sangat kita butuhkan untuk logistik nasional dengan waktu yang jauh lebih cepat. Kita biarkan Donald Trump menang sorak di depan media, tapi kitalah yang membawa pulang piala kemenangannya. Di dalam arena geopolitik yang kejam ini, Anda tidak bisa sekedar membaca judul berita. Anda harus melihat kemana arah uang mengalir dan siapa yang malam ini tidak bisa tidur karena ketakutan. Kesepakatan ini bukanlah sebuah kekalahan. Ini adalah pedang bermata dua yang digunakan untuk menyembelih musuh dalam selimut di Asia Tenggara, sekaligus menunggangi ego seorang presiden dari negara adidaya. Menurut Anda, apakah strategi super agresif ini akan berhasil membawa Indonesia menjadi raja baru di Asia, atau justru menyimpan bom waktu di masa depan? Tulis pandangan cerdas Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini agar rakyat Indonesia tidak lagi bisa dibodohi oleh narasi pesimis dari media antek asing.